udah pernah ngeliat saya di TikTok. Saya mau ngomong soal apa dulu nih? Soal suami saya dulu ya. Jadi sebenarnya saya tahu Biogli ini udah dari awal buka, karena dokternya Biogli ini adik-adik saya sendiri. Cuman saya nggak jalanin bisnisnya. Nah pas tahun 2015 suami saya tuh kena kanker ginjal. Jadi itu harus diangkat. Tapi memang gak ada cara lain ya, karena di ginjal ya. Yang anehnya itu waktu cek darah gak kelihatan itu ada kanker. Karena kalau kita check up itu, saya selalu bilang ke suami, jangan tanggung-tanggung. Kalau mau ngecek itu bener-bener cek semua. Jangan cuma cek kolesterol, darah tinggi yang umum aja, jangan. Saya bilang. Jadi akhirnya ketahuan dari USG. Nah, waktu itu pas Jakarta ya, karena biasa kita ke Penang. Pas waktu itu suami saya sibuk banget, dia bilang kita cek Jakarta udah kasih signal ini ada sesuatu di ginjal. Tapi saya orangnya tipe yang tidak gampang percaya. Saya bilang cross check dulu ke Penang. Saya telepon ke mami saya, telepon ke adik saya juga. Jadi kita sepakat untuk ke Penang. Nah saya ke Penang lah cross check dan hasilnya sama. Saya bilang kalau hasil sama langsung pesen meja operasi, jangan operasi di Indonesia. Bukan sombong ya, kalau biaya lebih murah di Penang sih daripada di sini, dan di sono cukup akurat, kita nggak ditakut-takutin. Kita udah nggak tahu ditakut-takutin, tambah takut kan? Kalau sono nggak. Jadi ceritanya udah dioperasi. Setelah operasi itu fungsi ginjalnya tinggal satu ya, ini ya tinggal satu nih. Habis operasi itu kurang lebih 62 antara 62 sampai 65. Nah, udah operasi terus kita tiap setengah tahun datang awalnya harus kontrol. Karena dokter bilang jangan sampai yang satu ini ada apa-apa, ada batu atau ada apa, dia bilang. Jadi ini harus benar-benar dijaga. Dan dia naik suami saya, bapak kerjanya apa? Saya ingat banget dia naik saya. Saya pikir saya mau ngomong nih, mau bercanda kuli angkat. Karena dia pesen nggak boleh ngangkat barang berat. Dia bilang, nah dan banyak juga orang di luar sana selalu berpikir, satu ginjal pasti lemes ya, nggak bisa kerja, dikit-dikit capek. Jujur suami saya enggak. Seperti waktu dia 2 ginjal. Nah, saya kembali lagi nih, yang soal EGFR-nya antara 62 65 lupa deh. Tiap tahun datang, tiap setengah tahun kita datang. Setiap setengah tahun datang, fungsinya turun terus. Dan dokter selalu ngomong sama, ibu, ini tidak ada obat. Di dunia ini belum ada obat. Loh saya bilang jadi gimana ini turun terus? Saya bilang ya kan takutnya pasti cuci darah ya. Paling takut itu cuci darah udah kayak cuci harta gitu loh. Jadi ya mau diapain lagi, dokter bilang nggak ada obat di dunia. Dia bilang di dunia loh, bukan cuma di Malaysia. Ya udah kita pulang tiap tahun datang, tiap tahun sama omongannya. Jadi tahun 2023 saya ketemu adik saya, biasalah keluarga ya, ketemu ngobrol. Saya curhat, aduh suami saya nih ginjalnya tahun 2023 itu udah 52, dari 60 lebih turun udah 52. Saya bilang itu jaga makan loh ya, dokter suruh jaga makan, kita jaga makan. Kita turun satu itu jaga makan. Kalau nggak jaga makan pasti sih terjun bebas fungsi ginjalnya. Terus adik saya bilang makan NAD sama apel. Emang bisa? Saya bilang gitu. Loh udah banyak kok dia bilang yang sembuh. Saya waktu itu karena saya tipe yang tidak gampang orang ngomong apa saya telan. Saya tidak gampang dipengaruhi orang gitu. Karena saya punya prinsip saya sendiri. Jadi saya hanya mikir satu saat itu, saya nggak ngerti apa-apa. Saya tahu nggak mungkin adik saya mau celakain saya. Saya hanya pikir itu aja. Terus saya ngomong ke suami saya ngomong gini, masa sih dokter di Penang aja bilang di dunia ini nggak ada obat, mana mungkin, dia bilang gitu. Saya nggak mau berdebat. Saya bilang kita hanya punya 2 pilihan. Pertama kita coba ada harapan sembuh. Kedua kamu nggak makan kan? Gimana? Tiap tahun turun. Bilang kita cuma 2, kamu pilih mau yang mana? Saya ngomong begitu. Akhirnya dia coba. Waktu itu saya ingat banget 2023 bulan Desember dia coba, kan 52 tuh dia punya EGFR. Adik saya bilang nantilah 3 bulan baru cek lagi. Dia nggak paham. Januari dia udah cek,
udah naik 52 jadi 58. Wah dia itu senangnya kayak, wah nggak tahu kayak goal bisnis yang berapa ratus triliun kali itu ya. Happy banget soalnya nggak pernah naik selama ini. Maret dia cek lagi udah 61. Nah terus satu hal lagi yang teman-teman harus ingat yang punya penyakit ginjal terutama, jaga makan itu nomor 1. Jadi tahun 2024 ponakan nikah di Fairmont, saya ingat banget. Jadi kebetulan makan meja ya, itu ada steak. Jujur steaknya memang enak sekali. Ada steak dan wine-nya dituang terus. Suami saya minum 3 gelas loh. Saya di samping udah nyenggol-nyenggol. Ini wine loh, bukan air putih. Saya bilang, memang wine-nya enak gitu loh. Udah 3 gelas. Saya bilang, ginjal kamu loh, saya bilang. Terus steaknya udah makan 2 potong aja, 3 potong. Enak, gak apa-apa, 2 potong lagi seporsi loh itu. Kan saya gak mungkin marah-marah depan orang dong. Saya cuma nyenggol-nyenggol doang, kasih tahu. Terus udah itu pulang. 2-3 hari kemudian saya bilang, kamu pergi cek deh. Saya bilang, pasti turun fungsi ginjalnya. Saya bilang itu. Tahu nggak Bapak Ibu turun jadi berapa? Dari 61 turun jadi 47. Wah. Jadi setiap klien saya selalu bilang harus jaga makan. Karena makanan itu faktor utama. Dia ngebom itu faktor utama. Itu luar biasa, cepat sekali itu kerjanya. Suami saya shock ya. Padahal ada konsultan gratis ya di samping dia. Dia nggak mau dengar. Nah dia udah shock. Saya bilang, kamu aduh gimana nih? Ya harus jaga makan lagi. Saya bilang itu. Dan kan saya udah bilang bukan nggak boleh makan boleh, tapi nggak pas slice. Ya kita harus tahu diri kondisi kita gimana. Dia makan terus kalau nggak salah 3 bulan kemudian saya check up lagi ke Penang. Dari 47 udah naik ke 61 lagi. Dan dia benar-benar jaga makan karena takut cuci darah sih. Papi saya dulu cuci darah. Dulu sih memang belum ada biogrim belum ada papi saya waktu itu. Tapi beliau udah nggak ada. Nah sekarang terakhir bulan berapa ya? Bulan Maret atau April, Maret kemarin deh. Dia iseng cek. Dia bilang saya mau tahu deh ginjal saya gimana nih. Kan kebetulan saya mau jalan-jalan. Dia cek udah sekarang 62 kondisi ginjalnya. Gitu loh. Jadi teman-teman yang kalau ada penyakit ginjal jangan cek. Kalau kita bisa ya, aduh masa sih nih nggak boleh, ini udah cuci darah nih. Ini pengalaman saya banyak yang udah cuci darah ke istri apa ke suami. Alah sepotong doang lah, sticknya lah. Kita kan kasihan ya jadi istri, masa sih sepotong nggak boleh kasih. Coba aja kasih, pasti drop, pasti. Kalau saya selalu ada list ya makanan yang tidak disarankan. Kalau pengen selamat ini harus diikutin. Kalau mau cuek aja ya udah itu terserah. Yang penting saya sudah kasih tahu yang terbaik. Keputusan akan ada di tangan pasien sendiri. Oke? Nah untuk sementara itu dulu. Terus mau foto lagi? Cukup ya? Ya oke. Itu aja mengenai ginjal. Mungkin akan Anda juga semua sini punya pengalaman yang luar biasa.